Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat jurnalis, kembali lagi di podcast Magastik. Jadi kali ini kita kedatangan narasumber kita nih. Halo Sobat Jurnalis, perkenalkan aku Ajeng Fatihatul Zahra dari kelas 12 kelas khusus olahraga atau yang lebih dikenal dengan KKU. Oke, sebelum kita ke topik utama, aku mau ngobrol-ngobrol santai nih dengan Kak Ajeng. Kira-kira apa sih kesibukan Kak Ajeng akhir-akhir ini? Kesibukan akhir-akhir ini setelah lulus ya, Ya. ya lagi sibuk latihan aja sih buat jaga kondisi. Oh, buat siapa tahu mau tampil gitu. Jadi itu kesibukan Kak Ajeng. Terus Kak Ajeng kalau di rumah tuh ngapain aja sih? Kalau di rumah ya paling bantu bersih-bersih rumah atau enggak kebanyakan nyantai sih. Oh, kebanyakan nyantai, soalnya udah enakan-enakan ya kak. Cuman paling kegiatannya kalau nggak latihan ya nyantai gitu ya. Karena kan udah Oke. keterima juga, jadi nggak mikir apa-apa lah. Iya, bener. Aku mau tanya nih ke Kak Ajeng, kira-kira makanan kesukaan Kak Ajeng apa ya? Aku juga mau cobain biar bisa jadi atlet. Kira-kira apa makanan kesukaan Kak Ajeng? Kalau makanan kesukaan itu ya kurang ada sih. Tapi lebih senang kayak mie ayam gitu suka. Apalagi kalau pakai kecap itu favorit banget. Itu kan, bener. Jadi aku bisa jadi atlet karena makanan kesukaan kita hampir sama. Aku juga suka mie ayam. Ih. Terus, biar nggak lama-lama, aku mau ke topik yang pertama. Aku mau tanya nih ke Kak Ajeng, boleh kan? Oke, pertanyaan yang pertama, apa momen kecil yang paling membentuk mental Kak Ajeng sebelum akhirnya meraih golden ticket universitas? Momen kecil itu pas aku milih nggak nunda kuliah untuk setahun sih. Karena pertama itu emang disuruh untuk gap year. Karena aku pengen bisa kuliah sambil ngembangin bakat voli ini sampai tingkat nasional, terus nggak ngebebanin orang tua juga. Jadi di situ belajar sikap disiplin, tanggung jawab, dan nggak mudah nyerah. Tentunya. Wow, keren banget. Itu Kak Ajeng pasti berusaha banget ya itu biar dapat golden ticket. Bener. Selain usaha juga doa sih. Tapi denger-dengar katanya Kak Ajeng ini coba-coba ya buat dapetin golden ticket. Itu gimana sih ceritanya kok bisa coba-coba tapi berhasil? Sebenarnya coba-coba itu karena lewat di TikTok kan, terus coba cari info, terus kayak tertarik. Coba aja, siapa tahu rezeki. Sebenarnya ya agak minder untuk awalnya, tapi alhamdulillahnya rezeki yang nggak ada yang tahu. Terus akhirnya dapat. Dapat Iya, keren banget kan. Terus Kak Ajeng di sana dapat banyak teman nggak? Pasti banyak. banyak. Bahkan di luar pulau ada yang Sulawesi Selatan, Kalimantan, banyak pokoknya. Pasti seru banget itu. Seru banget. Itu capek nggak sih Kak? Sebenarnya bisa dibilang capek, soalnya dari pagi sampai jam 9. Kan mulainya jam 8-an ya. Itu kebanyakan duduk, terus materi, ada apa ya istirahatnya juga sih sebenarnya. Jadi kayak asik lah sama teman-teman. Tapi LDR sama orang tua. Apa orang tuanya ikut ke sana? LDR. Gak mungkin dong ikut karantina juga. Ya nggak tahu. Siapa tahu kan ikut. Oke, jadi yang pertanyaan pertama kan udah dijawab ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di balik prestasi besar, kebiasaan apa yang paling sederhana tapi paling berpengaruh dalam perjalanan ke Ajeng? Kebiasaan sederhana itu kita kan apa ya remaja itu kan kebanyakan gampang overthinking kayak negatif pikirannya enggak itu aku selalu berusaha buat berprasangka baik sih karena pikiran itu sangat berpengaruh ke mental kita juga jadi aku berusaha berpikir positif percaya diri itu sih sama disiplin juga karena yang kita dapat hari ini tuh bukan karena tanam kemarin pasti udah dari lama. Tapi emang pikiran tuh pengaruh banget di kita. Kalau pikiran kita overthinking, kitanya jadi minder kan? Bener. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pernah nggak Kak Ajeng merasa ragu pada diri sendiri saat berjuang? Waktu itu, apa yang membuat Kak Ajeng tetap lanjut? Pernah dong jelasnya, apalagi kayak atlet yang udah lama gitu kan. Sebenarnya ya kalau boleh jujur itu pengen banget berhenti tengah jalan. Tapi karena aku ini orangnya juga kepo kan, penasaran. Kalau aku berhenti sekarang, apa gimana ke depannya? Apa nggak penasaran? Akhirnya nanti dapat apa? Kejutan apa yang nanti aku di ujung sana gitu.
Iya sih, kalau kita berhenti tuh nanti kita makin penasaran kan. Padahal di ujung sana tuh udah ada kejutan buat kita. Kalau kita berhenti nanti kejutannya buat siapa dong? Gitu kan. Nah, kita kan udah nyiapin beberapa pertanyaan. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Kalau boleh jujur, bagian mana dari proses golden ticket yang paling jarang orang lihat, padahal justru itu paling berat? Di proses bagian nahan mentalnya, soalnya mental itu benar-benar sangat pengaruh buat kita. Orang kan kebanyakan cuma lihat hasilnya, tapi mereka nggak lihat kayak rasa capek, ragu, bahkan kita itu hampir setiap hari harus apa ya, kasih motivasi buat diri kita sendiri gitu loh. Biar biar kita selalu maju gitu kan ya. Iya benar benar benar. Tapi keren sih Kak, bisa dapat golden ticket itu. Kayak nggak sia-sia gitu kan. Alhamdulillahnya gitu. Pertanyaan kelima, menurut Kak Ajeng, apakah keberhasilan itu lebih banyak ditentukan oleh bakat, disiplin, atau keberanian untuk mencoba? Kenapa? Kalau menurutku itu keberanian mencoba sih. Karena waktu awarding golden ticket itu ada Prof. Evi Eliana itu yang selaku Direktur Pendidikan UM kan bilang gini, di luar sana mungkin banyak atlet yang lebih tinggi prestasinya daripada kalian yang ada di sini. Tapi belum tentu mereka yang di luar sana punya keberanian kayak kalian di sini. Jadi kayak berani mencoba itu udah harus diapresiasi. Jadi kalau kita punya bakat, terus disiplin, tapi kalau kita nggak berani mencoba, bakat itu sia-sia. Karena kita nggak tahu itu berkembang apa enggak. Iya bener bener bener. Kalau kita nggak coba juga kita nggak bakal tahu kan rasanya gimana. Rasanya punya teman di luar sana, terus rasanya gini tuh gimana gitu kan. Bener bener bener. Tapi Kak Ajeng berarti keren banget. Udah dapet golden tiketnya, terus udah berani mencoba. Keren banget. Berarti emang Kak Ajeng tuh udah berani mencoba, terus punya kedisiplinan juga, punya bakat juga. Wah, keren banget. Serasa diborong sama Kak Ajeng. Pertanyaan yang keenam, setelah lolos golden ticket, pada Kak tentang arti pintar, berubah tidak? Kalau berubah, seperti apa? Berubah sih, karena kalau kebanyakan orang mandang pintar itu kan di akademik ya, apalagi kayak nilai 90 ke atas, wah anak ini pintar banget. Padahal kalau menurutku, pintar itu nggak selalu dipatokan nilai. Kayak kita udah bisa berjuang dan nggak mudah menyerah itu udah termasuk pintar. Karena apa? Kita berusaha survive sendiri. Kayak bisa ngembangin potensi, potensi diri yang nggak semua orang bisa dan paham. Ya, iya sih emang orang di luar sana tuh lihat dari nilai ya. Kalau nilai kita bagus, itu bisa dimakan pintar, benar-benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada tidak kebiasaan lingkungan atau dukungan tertentu yang diam-diam jadi penjaga semangat Kak Ajeng selama proses? Ada, yang terutama itu dukungan dari orang tua ya, kayak ayah itu yang udah kayak mentor yang selalu ngasih evaluasi, semangat, motivasi, dan juga ibu yang selalu mendoakan di belakang layar. Terutama, lingkungan teman-teman SMA juga sangat membantu, terutama teman saya yang namanya Salwa itu selalu jadi tempat curhat saya, bahkan dia membuat saya kayak nggak merasa sendiri, selalu suportif. Jadi kayak terima kasih buat teman-teman yang selalu ada selama ini. Oh, berarti emang semua lingkungan Kak Ajeng itu mendukung ya dan ngasih semangat selama Kak Ajeng berproses. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau Kak Ajeng bisa bicara ke versi diri sendiri, setahun sebelum meraih golden ticket, apa satu kalimat yang paling ingin Kak Ajeng sampaikan? Ajeng perjuangan saat ini yang bikin kamu ragu, capek itu setahun dari sekarang kamu akan menjawab sendiri lewat kerja kerasmu. Wih, keren banget itu. Pesan yang disampaikan itu sangat berarti banget. Sangat-sangat, ya. Oke, apa hal yang menurut Kak Ajeng sering disalahpahami orang tentang perjuangan masuk univ lewat jalur prestasi seperti golden ticket? Mungkin ada ya yang mikir kayak itu jalan pintas, padahal nggak sesimpel yang dipikirin orang gitu kan. Kayak sertifikat atau piala itu cuma hasil akhirnya aja sebagai apa ya penghargaan. Jadi kayak golden ticket itu bukan keberuntungan,
Itu kayak penghargaan kepada orang yang udah berjuang lama di bidangnya sendiri. Iya bener-bener. Kan apa orang lain emang liatnya tuh simple banget bisa dapat gini-gini. Tapi kan mereka kan nggak tahu perjuangannya gimana. Terus kita tuh harus gimana gitu kan mereka nggak tahu. Mereka kan tahunya cuma hasilnya kita doang. Tiba-tiba kita dapat golden ticket udah itu doang. Oke, setelah mencapai titik ini, target ke ajang berikutnya bukan hanya soal akademik, tetapi ingin menjadi pribadi seperti apa. Ingin jadi pribadi yang lebih baik dari sekarang, terus bisa jadi bukti ke lingkungan sekitar bahwa olahraga itu nggak bisa dipandang sebelah mata. Buktinya itu bisa ngebawa aku kuliah, bahkan dapat beasiswa sekarang. Oh iya, Kak Ajeng juga selain dapat golden ticket, Kak Ajeng juga dapat beasiswa. Iya dapat. Jadi kita kuliah nggak harus pusing-pusing biaya gitu. Iya, bener-bener. Oh, ternyata juga dapat beasiswa. Iya. Aku baru tahu bisa nih kita bahas habis ini. Boleh. Oke, oke, oke. Jadi, ternyata selain Kak Ajeng dapat golden ticket, dengar-dengar tadi waktu Kak Ajeng menjawab, Kak Ajeng juga dapat beasiswa loh. Yuk kita tanya, Kak Ajeng dapat beasiswa itu benefitnya apa aja sih? Karena golden ticketnya ini jalur mandiri ya. Jadi kalau golden ticket itu kita bebas IP 100%, terus 100% masuk UM. Yang ketiga itu kita bebas UKT selama setahun. Wow, ternyata benefitnya banyak banget dan itu bermanfaat banget kan. Kak Ajeng harus menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi topik podcast kali ini sudah dijawab dengan Kak Ajeng. Dan jawabannya tuh bisa motivasi kita untuk berani mencoba. Terus lebih baik lagi ke depannya. Terus mencoba hal baru. Terus jadi percaya diri gitu ya. Jadi kali ini aku mau tanya tentang satu hal nih. Kenapa sih dari banyaknya makanan di sini Kak Ajeng harus suka sama mie ayam? Kenapa? Nggak tahu ya, kalau kalau makanan itu jujur aja, makanan minuman atau apapun itu kalau ditanya favorit selalu bingung karena ya nggak terlalu seminat itu. Cuma kalau makanan kayak mie ayam, Ya, kenapa? nggak tahu. Karena suka mie ayam. Suka banget. Jadi, tadi kan kita tanya tentang makanan favorit Kak Ajeng nih. Nah, sekarang aku mau tanya makanan yang paling Kak Ajeng suka di kantin sekolah ini sama yang paling sering Kak Ajeng beli di kantin. Apa tuh kira-kira? Makanan berat apa ringan dulu nih? Berat. Kalau berat itu seringnya pecel. Tahu nggak sih pecelnya makan itu Oh iya, tahu, 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 tahu. Sering sekali. Itu enak banget. Best banget nih di promosi ini. Terus kalau misal makanan ringan sama minumannya mungkin. Kalau makanan ringan aku biasanya seneng itu maklor sih. Kalau minuman nggak ada yang favorit, ganti-ganti terus. Oh iya, iya. Kalau makanan sama minuman tuh berpengaruh nggak sih sama latihan-latihan Kak Ajeng, terus mungkin apa kegiatan Kak Ajeng gitu? Sebenarnya pengaruh, apalagi kalau waktu latihan berat nih, kita minum es itu sebenarnya nggak boleh. Tapi karena kadang suka nyolong ya, jadi nggak apa-apa. Jadi aslinya nggak boleh ya, tapi nih Kak Ajeng emang bandel mungkin. Dia suka ini. Oke. Kenapa Kak Ajeng milih sekolah di Bayangkari? Dan bisa nggak sih disebutin suka dan dukanya ketika Kak Ajeng sekolah di sini? Sebenarnya milih Bayangkari itu karena awalnya juga ketolak negeri ya. Second choice. Ini banyak yang gitu kan ternyata emang. Ya. Ya, tapi aku kenapa memilih swasta Bayangkari? Karena aku pandang volinya lumayan banyak sih senior-senior juga dan kebanyakan voliku juga berkembang di sini. Oh, iya. Untuk suka dukanya apa ya? Apa nih? Apa nih? Pasti menarik nih. Apa? Gak ada. Harus ada sukanya sama dukanya. Mulai dari sukanya. Sukanya ya di sini itu lingkungannya suportif kayak dari guru-gurunya, teman-teman itu saling ngedukung banget sih. Kalau dukanya? Dukanya itu apa ya? Gak ada. Beneran gak ada nih. Jangan disebut. Ini biar di-keep sama Kak Ajeng sendiri aja dukanya. Terus Kak Ajeng tuh kalau ke sekolah tuh sering masuk atau enggak sih?
Kalau dalam seminggu ya, kalau lagi mau mendekati turnamen voli gitu, biasanya seminggu itu bisa latihan full. Jadi masuk kelas paling cuma 3 jam, 4 jaman doang. Soalnya latihannya dari pagi sampai jam 9, itu nanti belum kemakan waktunya buat makan, ganti, mandi, itu kan lama karena Iya. harus gantian juga. Yo, berarti Kak Ajeng ke sekolahnya tuh jarang banget seringnya di spend gitu ya. Iya. Dan waktu ke sekolah tuh cuma 3 jam sampai 4 jam. Wow. Nah, kalau gitu kita sudahi podcast kali ini karena waktunya juga sudah habis. See you next time teman-teman. Bye. Bye.